Selamat siang, adik-adik. Kita melanjutkan diskusi ya terkait dengan geologi Indonesia setelah mempelajari tektonik Indonesia minggu lalu. Nah, sekarang kita mempelajari geologi struktur Indonesia. Oke, pada prinsipnya pertemuan kali ini akan mendiskusikan kira-kira bagaimana pulau-pulau di Indonesia terbentuk ya, yang minggu lalu sudah kita sederhanakan menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, sekarang kita akan masuk ke masing-masing pulau. Ada beberapa yang bisa kita catat ya di sini untuk masing-masing pulau dan nanti akan kita diskusikan melalui slide ya. Jadi yang pertama, Pulau Jawa itu dibentuk oleh amalgamasi beberapa lempeng mikrokontinen ya di situ dengan arah subduksi yang berbeda. Kemudian ciri khas utama lainnya adalah adanya migrasi busur vulkanik ya di situ. Kemudian Pulau Jawa memiliki beberapa kondisi geologi yang heterogen ya di situ. Jadi ada perbedaan dari beberapa bagian Pulau Jawa. Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera ini dibentuk oleh amalgamasi beberapa lempeng mikrokontinen ya di sini dan dicirikan oleh busur vulkanik yang stabil. Nah, kemudian ada sesar besar di Sumatera yaitu sesar Sumatera yang bergeser karena pemekaran Laut Andaman ya di situ. Kemudian Kalimantan ini dibentuk oleh amalgamasi beberapa lempeng mikrokontinen di situ ya. Kemudian Pegunungan Kucing itu adalah organic wedge dari Luparboyan. Kemudian kita akan mendiskusikan cekungan-cekungan yang berkembang di Pulau Kalimantan. Sulawesi ini dibentuk oleh busur gunung api di Selat Samudra ya pada lengan utara. Sementara lengan timurnya ini prisma akrasi yang terangkat. Lengan tenggara itu potongan kerak benua, sementara lengan selatan itu adalah kerak benua yang mengalami peregangan ya. Jadi Pulau Sulawesi ini dibentuk oleh 4 lengan. Halmahera ini dibentuk oleh 2 lengan. Ya, lengan timur itu adalah kerak samudra, sementara lengan barat disusun oleh busur gunung api ya. Papua bagaimana? Papua ini dibentuk oleh tubuh kerak benua Australia di bagian selatan pulau. Kemudian potongan kerak Samudra Karolin di bagian utara. Di tengah-tengah ada busur sepik yang terangkat menjadi pegunungan Papua Tengah. Pulau Timur ini dibentuk oleh koalisi kerak benua Australia ya dengan prisma akrasi busur Sunda kecil. Akibat tenggelamnya kerak Samudra Banda Impalement atau Protobanda ya di situ dan digantikan oleh pemekaran kerak Samudra Banda Selatan. Tektonik Sunda kecil dibentuk oleh vulkanisme subduksi kerak samudra protobanda ya di bawah kerak benua Sundaland yang mengalami penipisan hingga di bawah kerak samudra Banda Selatan. Baik, kita akan masuk ke Pulau Jawa ya. Oke, baik ya Pulau Jawa. Oke, Pulau Jawa ya di sini eh secara stratigrafi ini bisa kita lihat perbedaan dari masing-masing bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di mana pada umur Eosen itu kalau di Jawa Barat dan Jawa Timur itu dicirikan oleh endapan laut dangkal ya sementara kalau di Jawa Tengah malah laut dalam ya kemudian pada semenjak Oligosen ini mereka memiliki kesamaan di mana bagian utara itu disusun oleh endapan laut dangkal sementara bagian selatan disusun oleh vulkanisme busur gunung api ya di situ. Nah, perbedaannya di Jawa Timur busur gunung apinya berada di awal ya di sini pada akhir Miocen awal, sementara yang lain masih dilanjutkan sampai ke Miocen ya ya di situ. Nah, kenapa? Nanti kita akan lihat ya perbedaannya. Fisiografi Pulau Jawa kalau kita lihat di sini tentu ada palung ya, palung subduksi dikenal sebagai palung Sunda ya di mana namanya kerak samudra India, ya Indo-Australia masuk di bawah Pulau Jawa. Subduksi tersebut menyebabkan pengangkatan prisma akrasi, kemudian terbentuknya cekungan depan busur ya di situ. Kemudian ada busur gunung api dan di belakangnya ada cekungan belakang busur. Nah ini kalau kita lihat fisiografi Pulau Jawa ya di selatan ada pegunungan selatan Jawa Tengah, pegunungan selatan Pulau Jawa ya.
di mana pegunungan selatan itu akan hilang di daerah Jawa Tengah. Kemudian di utaranya ada busur gunung api. Nah, busur gunung api ini juga ada perbedaan ya. Jadi di Jawa Timur dia terpisah-pisah membentuk satu lajur. Di Jawa Tengah dia akan bergandengan membentuk arah barat laut tenggara, sementara di Jawa Barat busur vulkaniknya cenderung random ya di sini. Nah, kemudian di utara busur gunung api itu ada pegunungan Kendeng di Jawa Timur, ya kemudian di Serayu di Jawa Tengah menjadi Serayu Utara, di Jawa Barat menjadi zona Bogor. Ya kemudian di utara dari zona Kendeng, Serayu dan Bogor itu kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu langsung pesisir dan Laut Jawa ya. Tapi kalau di Jawa Timur kita masih punya pegunungan atau perbukitan Rembang. Ini berbeda sendiri ya dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, kemudian kalau kita lihat anomali gaya beratnya, yaitu yang mengukur ketebalan sedimen dan apa namanya letak dari batuan kristalin atau basementnya, ya. Maka kita lihat di Jawa Timur ya, ini yang dalam sekali, ini adalah zona kendeng ya. Ini dihitung kedalamannya mencapai 8 kilometer ya, ketebalan sedimen yang ada. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan posisi kendeng tersebut itu kalau ke timur dia akan menerus ke arah Sunda Kecil ya menjadi cekungan belakang busur. Nah, di situ. Nah, sementara di Jawa Tengah, Jawa Barat, cekungan belakang busurnya ini agak bergeser ke utara ya, kelihatan ini warna agak kehijauan. Pola struktur Jawa itu ada tiga ya, jadi pola utara selatan, pola Sunda di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur ada pola Meratus yang arahnya timur laut barat daya, kemudian di sepanjang Pulau Jawa itu ada yang polanya timur barat, yaitu disebut sebagai pola Jawa Sakala ya di situ. Nah, pola-pola ini datang dari mana? Kalau kita lihat ya di sini, ini kita bandingkan antara struktur yang ada di permukaan dengan struktur yang ada di bawah permukaan ya. Jadi struktur permukaan itu dari peta geologi, citra satelit, sementara kalau bawah permukaan ini dari data-data gaya berat dan seismik. Kita lihat di Jawa Timur, kalau di survei ya, ini Jawa Timur masih timur laut barat daya, timur laut barat daya, Jawa Tengah random ya, Jawa Barat, Utara Selatan. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan basement, ini ternyata Jawa Timur masih konsisten. Jadi terlihat bahwa pola-pola yang ada di Jawa Timur dikontrol oleh basement ya. Jawa Tengah tidak mengikuti ya, karena basementnya masih timur laut barat daya, tetapi di permukaannya dia lebih rendah. Jawa Barat dia masih sama ya, utara selatan di basement, dan di permukaannya juga utara selatan. Baik, kalau menurut Sri Budiani, pola-pola fracture tadi itu sebetulnya bawaan ya dari proses assembling Pulau Jawa di kapur akhir. Kalau yang timur barat itu dibawa oleh pecahan kontinen mikro Jawa Timur ya di sini dari Gondwana itu sudah berarah timur barat. Sementara kalau yang timur laut barat daya pola meratus itu datang dari sutur atau subduksinya. Sementara utara selatan di Jawa Barat itu datang dari pergeseran sesar Sumatera dengan zona Raung Bentong ya di sini. Sehingga pergeseran keduanya, sesar geser yaitu menghasilkan retakan-retakan utara selatan yang dikenal sebagai pola Sunda. Oke, penjelasannya itu. Kemudian di Jawa Tengah ini ada yang menarik yaitu garis pantainya masuk ke dalam. Ini yang disebut sebagai indentasi Pulau Jawa ya di situ. Nah, ini dihipotesiskan oleh Pak Awang Harun Satyana akibat adanya dua sesar geser yang berpasang yang saling tegak lurus di sini ya, yang arahnya satu pola 100, yang satu pola Sumatera ini ya di sini. Yang pola 100 sesar Kebumen Mulia, pola Sumatera ini Pamanukan, Cilacap. Nah, karena blok utara bergerak, dia terkunci di selatan, akibatnya kemudian uh, bagian yang terkunci itu akan terangkat ke atas membentuk Serayu Selatan dan Sambung ya di situ, sehingga basement bisa muncul di sana. Oke, mari kita belajar karang sambung ya di sini. Jadi bagaimana peneliti-peneliti itu melihat karang sambung.
Tadi kita melihat pendapat Pak Awang Harun Satyana ya. Nah ini kalau kembali ke tahun 33 Harlow, dia membuat cross section karang sambung di mana batuan-batuan itu disesar naikkan ke arah utara ya di situ. Sehingga batuan-batuan tua yang menyusun kerak kerak di daerah karang sambung juga terangkat ya di situ dari selatan ke utara. Nah, Pak Sukendra Rasikin ya di tahun 74 itu mengajukan hipotesis berbeda. Sesar anjaknya itu dari utara ke selatan pada zona subduksi ya di situ. Kemudian Bu Emi Suparka ya di tahun 88 mengusulkan subduksinya masih dari selatan ke utara sehingga sesar naiknya itu dari utara ke selatan tetapi kemudian terjadi delaminasi ya di sini keraknya naik ke atas juga ya membentuk oviolit karang sambung ya. Nah, kemudian ada beberapa model lain ya, tetapi modelnya masih kira-kira dari dua tadi ya, sesar naiknya apakah dari selatan ke utara atau utara ke selatan ya. Di situ ini Kamtono, ini dari selatan ke utara. Santosa Suparka selatan ke utara gitu ya. Kemudian Pak Prasetyadi ini dari utara ke selatan. Kemudian Pak Nugroho Imam Setiawan ini dari selatan ke utara ya di sini. Jadi ada beberapa model berbeda. Nah, kunci utamanya sebetulnya kita memahami ocean plate stratigraphy, yaitu stratigrafi kerak samudra ya di sini. Ketika mereka terangkat sebagai oviolit, jadi paling bawah itu adalah batuan ultramafic, di atasnya kemudian ada basal, ya gabbro basal, terus kemudian sedimen laut dalam. Itu kalau lengkap ya di situ. Nah, bagaimana oviolit itu sendiri terbentuk ya? Karena kerak samudra itu dengan densitasnya dia pasti akan masuk ke dalam mantel. Susah untuk membentuk oviolit ya, sehingga perlu mekanisme khusus. Mari kita belajar di Oman ya, di sini di mana ada subduksi kerak samudra di bawah kerak samudra yang lain. Karena rollback, maka kemudian kerak samudra yang di atasnya itu akan terbuka ya di situ membentuk kerak samudra yang lebih mudah, yang lebih ringan, sehingga kemudian ketika rollback ini apa namanya sudah menarik begitu kuat sehingga kemudian terjadi kolisi ya di situ antara kerak samudra dengan kerak benua, maka kerak samudra ini sudah memiliki bidang gelincir ram ya untuk naik, jadi dia bisa naik ke atas kerak benua ya. Jadi memang memang perlu mekanisme adanya subduksi untuk memberikan apa namanya uh, uh, pengangkatan ya di situ. Jadi bidang gelincir dan kemampuan mengangkat kerak samudera yang lain. Baik, nah bagaimana kita melihat karang sambung? Jadi karang sambung di sini ini secara geologi di bagian tengah ini ada batuan kerak samudera berwarna ungu ya, yang umurnya kapur. Kemudian dia dikelilingi oleh lempung laut dalam yang hijau ini ya lempung karang sambung yang berumur Eosen. Kemudian ke selatan lagi dia ditutup oleh batuan gunung api ya dari umur Oligosen sampai ke Miocene di sini. Nah, kalau kita lihat nampangnya, maka terlihat bahwa mereka memang berasosiasi dengan pengangkatan sesar naik dari utara ke selatan ya di sini. Jadi apa namanya uh, sesar naik itu mengangkat batuan kerak samudera ke atas ya, tetapi ada juga yang masih di bawah ya di bawah permukaan dan mendorong lempung karang sambung ini untuk mengangkat batuan-batuan gunung api itu membentuk lipatan ya. Nah inilah bagaimana kita melihat karang sambung ya. Nah bagaimana mereka terbentuk ya kita ambil saja model Oman ya. Jadi di sini ada subduksi ya, kemudian ada pembukaan samudra mesotetis. Nah, kemudian samudra ini akan terangkat naik ya ke atas karak sambung. Ya, kemudian apa namanya disusul oleh kerak samudra yang lain ini ya duplexing. Jadi dia akan bertumpuk ya seperti yang kita lihat sekarang ditutup oleh lempung karang sambung di umur Eosen dan kemudian ditutup oleh vulkanisme Serayu Selatan ya di sini akibat adanya subduksi baru dari selatan ke utara. Nah, sebelum kemudian dia terangkat seperti yang kita lihat saat ini. Oke, itu karang sambung ya. Bagaimana dengan bayat? Mari kita lihat ya. Jadi bayat sendiri ini apa namanya dianggap sebagai bagian dari karang sambung ya. Jadi kalau kita lihat di sini karang sambung bayat itu terus
Nah, mengapa demikian ya? Karena memang Bayat itu baru terakhir ditemukan bukti bahwa dia sebetulnya bekas zona subduksi juga ya. Sebelumnya hanya dianggap batuan metamorfik biasa. Nah, yang menarik adalah penelitian Alan Smith itu menemukan bahwa pegunungan selatan di Jawa Timur itu sebetulnya berdiri di atas kerak benua ya. Nah, kerak benua yang mana ya? Nah, di sini Alan Smith mengusulkan kerak benua yang memanjang sampai ke Sulawesi, di mana kerak benua itu datang ya, kemudian bertumbukan pada saat kapur akhir ya, dan yang terjepit ini adalah Bayat ya di situ. Nah, Sri Budiani juga kurang apa namanya melihat hal yang sama ya, cuma dia masih menjadikan satu dengan Meratus ya beda. Kalau yang apa namanya Helen Smith tadi berbeda ya, Meratus ada di sini terpisah. Jadi dia memisahkan Bayat dengan Meratus. Pak Awang Hairul Satyana ya ini juga memisahkan ya di sini. Jadi di satu kontinen sendiri yaitu Jawa Tenggara ya di sini. Kondisinya akan menghasilkan Bayat. Subot ya ini mengusulkan adanya mekanisme berbeda ya di mana ada subduksi ke arah selatan yang ini menghasilkan gunung api Peligonyosen ya masih tua yang kemudian ketika dia kolisi ya di sini antara dengan selatan dengan Indonesia Barat ya di sini itu kemudian menjepit kerak samudra yang di utara ini dan kemudian menyebabkan subduksi baru muncul dari selatan dan itu menjelaskan perpindahan uh, vulkanik Pulau Jawa ya jadi dia bergeser ke utara. Nah, Nugroho Imam Setiawan itu menemukan bukti ya bahwa di Bayat itu uh, ada produk tekanan dan temperatur tinggi, yaitu batuan metamorfik skis epidot Glaucopan. Nah, dengan temuan ini, maka Bayat resmi merupakan satu fosil subduksi ya di situ, satu sutur ya di situ. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga ya foliasi-foliasi yang berkembang di batuan metamorfik Bayat itu kebanyakan itu mesti dipping ke arah selatan, mengindikasikan dia ada apa namanya uh, thrusting ke arah utara atau kalau dalam konteks model Skandar Asikin ya berarti subduksinya dari utara ke selatan ya di situ. Nah, kemudian ada data paleomagnetik ya dari Pak Mahfi. Ini Jawa Timur dan Jawa Barat yaitu terpisah ya pada umur Iosen kan Miosen dan ini juga ditegaskan oleh Mukayimani ya di situ. Jadi pada saat Iosen itu Pegunungan Selatan Jawa Timur itu masih berada di lintang tinggi ya 18 sampai 20. Dia baru menempati posisinya sekarang kurang lebih di umur-umur Miosen akhir ya di situ. Nah, bagaimana kita menempatkan data-data batuan, kemudian juga paleomagnetik? Nah, ini kita coba bikin rekonstruksinya ya. Jadi ketika pembukaan Tenocetis, ya di mana uh, tiga benua kecil ya terpisah, itu ada Banda, Argo, Bangka-Lihat. Nah, ternyata juga ada Gunung Selatan di sini ya. Gunung Selatan ini ditinggal, dipisahkan dari yang lain dengan adanya pemekaran kecil gitu ya, sehingga dia tetap tertinggal. Dan ini konsisten dengan paleomagnetiknya, jadi di kapur atas dia masih berada di sekitar bintang 20 ya di situ. Kemudian umur metamorfik di Bayat itu adalah 100 juta tahun yang lalu ya, jadi kurang lebih 100 juta tahun yang lalu ada subduksi dan kolisi ya yang menghasilkan metamorfik Bayat, tetapi prosesnya terjadi di lintang 20 derajat selatannya. Nah, baru kemudian Pegunungan Selatan Bayat itu digeser ke utara dengan mekanisme sambil didorong oleh Australia gitu ya dan juga dia ditarik oleh subduksi yang ke arah Pegunungan Selatan. Jadi ini modelnya model subot ya, jadi subduksi ke selatan. Ini menjelaskan tadi ya kenapa apa namanya batuan metamorfiknya dipping ke arah selatan. Ya begitu. Nah ini kemudian dia akan kolisi ya pada kurang lebih uh, masuk ke Miosen ya polisi di sini dan dia kurang lebih menempati pada posisi lintangnya yang ada saat ini sambil kemudian ada rotasi ya Indonesia Barat ya. Baik ya, nah sehingga kalau kita lihat Bayat seperti ini, jadi ada dua kontinen, kemudian Pegunungan Selatan, kemudian di utara Indonesia Barat ya di sini di tengah-tengah terjebak apa namanya kerak samudra, kemudian di atasnya tumbuh gunung gunung api ya. Nah ini yang menyebabkan
busur gunung api di Jawa Timur bisa dikatakan kemungkinan berbeda karena basement yang berbeda ya. Baik ya, kemudian kita lihat Sumatera ya di sini. Nah, Sumatera ini apa namanya masih bagian dari Sunda besar ya, seperti juga Jawa. Jadi ada palung subduksi, palung Sunda, prisma akresi. Nah, prisma akresinya berbeda dengan Jawa ya. Prisma akresinya menjadi pulau terangkat ya, muncul ke atas permukaan laut. Kalau Jawa kan nggak ada. Nah, penyebabnya karena sudut subduksi ya. Kalau di Sumatera sudut subduksinya lebih landai, hanya sekitar 40 derajat. Sementara kalau di Jawa sudut subduksinya sampai 65 dan 70 derajat ya, lebih lebih tajam, lebih besar ya karena sudut subduksi lebih besar otomatis lebih berat dan mampu menarik prisma akresi ke bawah gitu ya. Nah, sehingga di Pulau Jawa itu nggak muncul prisma akresinya. Sementara di Sumatera karena subduksinya lebih landai, maka prisma akresinya bisa diangkat ke permukaan laut ya, membentuk pulau-pulau terluar. Kemudian ada Bukit Barisan dan di belakangnya ada cekungan belakang busuk. Penampaknya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi di mana prisma akresinya ini bentuk pulau gitu ya. Situ membatasi korak pisin yang ada vulkanik aknya, busur gunung api dan belakangnya ada cekungan belakang busur. Baik ya, ini assembly Sumatera ya. Di sini ada beberapa kontinen, Indochina, Sibumasu, West Sumatera, dan Waila ya di situ. Kemudian kita juga bisa melihat cekungan belakang busur ini ternyata banyak dipengaruhi oleh kelurusan-kelurusan yang ini ternyata melengkung ya masuk ke Kalimantan ini yang kita sebut sebagai Oroklin Sunda ya, yang mengontrol cekungan-cekungan belakang busur di Sumatera. Baik ya, nah ini kalau kita lihat di Sumatera, ya ini adalah apa namanya yang mempengaruhi rotasi ya, jadi rotasi Indonesia, kemudian akibat dorongan Australia itu menyebabkan kemudian Laut Cina Selatan ya ini terbuka ya karena ditarik oleh subduksi yang ada di utara Kalimantan. Kemudian akibat rotasi tersebut kita bisa melihat Laut Andaman juga sobek ya, dan sobeknya ini kemudian mengaktifkan sesar Sumatera ya. Jadi bersamaan dengan terbukanya Laut Andaman ini kurang lebih pada 12 juta tahun yang lalu ya, ini sekaligus mengaktifkan sesar Sumatera pada umur tersebut. Baik ya, oke. Nah, kita akan masuk ke Kalimantan. Nah, Kalimantan sendiri ini tidak memiliki subduksi definitif dan busur gunung api ya seperti Sunda besar. Uh, Cuman dia ada punya pegunungan di tengah yang disebut sebagai pegunungan Kucing. Ya, tapi itu bukan satu-satunya. Ada tiga lagi, ya ada pegunungan Swanar, pegunungan Kinabalu ya di utara dan pegunungan Meratus. Nah, kita akan lihat masing-masing terutama kaitannya dengan pembentukan cekungan-cekungan di Kalimantan. Ya, ini Kalimantan dia disusun oleh beberapa sutur, ada Lupar Buayan dan ada Meratus ya. Nah, Lupar Buayan itu terbentuk akibat bukonya ya yang datang dari utara, ya kemudian masuk di bawah kontinen Banda ya di sini, sehingga menghasilkan pegunungan Swanar. Kemudian sedimen laut dalam yang terjepit di palung tersebut akan terangkat menjadi pegunungan Kucing. Sementara di belakang Prisma Akresi ini akan membentuk satu cekungan forak ya. Nah, cekungan forak tersebut adalah cekungan melalui Ketungau ya di sini. Nah, cekungan melalui Ketungau ini aktifnya hanya sebentar saja, yaitu pada Eosen Oligosen saja ya di situ pada saat akhir subduksi dari Lupar Boyan ya di situ. Nah, kemudian terangkatlah pegunungan Kucing ya. Jadi sedimennya dari mana? Sedimennya dari palung yang ada dari subduksi di Lupar Boyang tadi ya. Nah, sehingga dia terangkatnya di sisi Kalimantan Barat dulu ya di sini, kemudian silkan kita lihat ya Tanghapan ya sedimennya terbuang ke arah timur, kemudian disusul ya terbuang ke arah Tarakan, Sandakan, Sabah, Bara, Bali. Nah, sehingga delta ini mengelilingi pegunungan Kucing. Jadi bisa kita katakan pengangkatan Kucing ini bertanggung jawab terhadap sedimen silisiklastik yang membentuk cekungan-cekungan sedimen yang kaya akan migas di Kalimantan ya di situ. Nah, ini kita bandingkan ya Barito, Kutai, Tarakan. Kutai dan Tarakan ini tadi terbentuk dengan pengangkatan Kucing ya di situ.
Ini kedalaman dari apa namanya Kutai, yaitu bisa sampai 14 kilo ya. Sedimennya sangat tebal sekali, sedimen yang diberikan oleh Pegunungan Kucing ya di situ. Nah, kita bisa lihat bagaimana dia awalnya terbentuk ya di situ sebagai cekungan-cekungan uh, tegangan ya yang ini mengisi graben-graben ya akibat pembukaan Laut Karolin ya dan pembukaan Selat Makassar di situ. Nah, kemudian saat ini dia sudah terinversi ya, eh, cekungan tadi sudah terangkat menjadi pegunungan lipatan. Bagaimana dengan cekungan Barito ya? Dia tidak dibentuk oleh pegunungan Kucing ya, tapi dibentuk oleh pengangkatan Meratus ya di situ. Jadi Meratus awalnya subduksi dari timur ya di sini, kemudian sedimen palungnya ini akan terangkat ya menjadi pegunungan Meratus dan sedimennya akan mengisi cekungan yang terbentuk di sisi barat dari Meratus yaitu cekungan Barito. Mekanismenya ya awalnya dia apa namanya mengisi graben-graben, kemudian mulai dari Oligocene ini apa namanya Meratus mulai terangkat ya di sini dan kemudian puncaknya adalah ketika dia bisa muncul dia tererosi menjadi formasi dahur ya. Formasi dahur ini sedimen molasa atau sedimen yang didominasi oleh konglomerat ya, di situ. Baik ya, kita tinggalkan Kalimantan, kita masuk ke Sulawesi ya. Nah, ini Sulawesi ada 4 lengan ya, di situ lengan utara uh, dengan subduksi dari Palung Sulawesi ya. Sulawesi dia subduksi di Palungan Utara saat ini. Kemudian ada Sesar Palu Koro ya, kemudian ada Koalisi Banggai Sula ya di sini. Kemudian ada Buton, Tukang Besi dan Teluk Bone. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini kita bisa lihat lengan utara ya, ini tersusun batuan gunung api yang muncul ya di Kerak Samudra, sementara di lengan selatan ya ini juga batuan gunung api tapi munculnya di Kerak Benua. Sementara kalau lengan timur ini Prisma Gresi yang mengangkat batuan-batuan ofiolit, sementara di lengan tenggara ini Kerak Benua ya di sini. Nah, model tektonik Sulawesi ya ini dia diangkat pada Banggai Sula yang menabrak ya di sini, kemudian mengangkat lengan timur Sulawesi dan juga menghasilkan bersedia terhadap Palu Koro dan juga pembentukan Selat Makassar ya di sini. Modelnya banyak ya, bisa kalian perhatikan, tapi modelnya sama ya di situ. Nah, ini lengan selatan ya di sini kalau kita perhatikan ya dia cirinya ada lembah besar di sini ya yang disebut sebagai lembah apa namanya yang diisi oleh danau Tempe ya di sini. Nah, ini. Jadi uh, ini terbentuk oleh sesar ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat ya apa namanya antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi Barat, ya akan terlihat bahwa Sulawesi Barat ini ada penebalan ya akibat sesar-sesar naik didorong dari arah timur ya di situ. Nah, kemudian di Sulawesi Barat ya ini juga ada granit ya granit Mamasa di sini. Nah, ini apa namanya dia bisa terangkat karena adanya sesar-sesar naik tadi ya di situ. Nah, kemudian kita bisa lihat Selat Makassar terbagi dua ya, ada cekungan Selat Makassar Utara dan Selat Makassar Selatan ya di sini. Nah, kalau kita lihat di Selat Makassar itu ya ada tinggian-tinggian ya di sini yang ini berasosiasi dengan gunung api ya di situ. Jadi apa namanya dia memang meregang dan kemudian vulkanismenya tumbuh di sana. Nah, kemudian di sisi timur ya di sini dari Selat Makassar kita bisa melihat adanya sesar-sesar anjak ya, sesar-sesar naik itu sampai di dasar samudra dasar Selat Makassar saat ini ya di situ. Nah, kita bisa lihat ya di sini dia didorong dari arah timur dan terangkat membentuk apa namanya zona lipatan dan sesar naik di dasar samudra Selat Makassar saat ini ya. Oke, ini kita lihat ya bagaimana sesar-sesar tadi terbentuk ya. Ada yang bikin kelompok utara, tengah, dan selatan ya di situ. Nah, kemudian lengan utara ya di sini lengan utara ini kita bisa lihat dia ada subduksi dari arah utara ya di sini menghasilkan lengan utara Sulawesi, sementara dari arah timur juga datang nih Bagai Sula ya hasilkan subduksi una-una di sana. Nah, bagaimana Bagai Sula itu datang ya di sini? Jadi Bagai Sula
dia datang dan menabrak Sulawesi ya di sini dan mengangkat apa namanya lengan timur Sulawesi ya di situ. Nah ini kalau kita lihat uh, jadi Pulau Peleng ya di sini ini bagian dari Pangkasula, sementara ini lengan timur Sulawesi ya bagian dari zona kolisi yang mengangkat prisma akresi tadi. Nah Luwu sendiri ya ini kalau kita lihat dia apa namanya membentuk satu pegunungan ya di sini yang dengan beberapa teras. Teras-teras ini yang paling atas umurnya sekitar 230 ribu tahun yang lalu ya dia masih posisinya dekat dengan laut, sekarang sudah di ketinggian hampir 400 meter ya di situ. Jadi kita bisa bayangkan kecepatan pengangkatan dari apa namanya lengan timur Sulawesi ya di situ. Oke, lengan timur Sulawesi ini punya banyak potensi migas ya di situ karena proses tumbukan tersebut yaitu mampu mematangkan hidrokarbon yang ada. Nah, ini kalian bisa lihat ya bagaimana sesar-sesar naik tadi itu berasosiasi dengan lapangan-lapangan migas yang ada ya. Kemudian kita tinggalkan, kita masuk ke lengan tenggara ya di sini di mana Buton tukang besi ya ini datang. Ini juga apa namanya lempengan kontinen kecil gitu ya, di mana kemudian dia bergabung menghasilkan satu lengan tenggara yang kita kenal saat ini ya. Situ. Nah, sesar Palu Koro sendiri kalau kita lihat ya dia apa namanya memotong leher dari Sulawesi ya, kemudian turun ke ketiak dari lengan timur dan lengan tenggara ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat ya dia akan menerus sampai ke Selat Makassar ya kelihatan di sini. Baik ya, kemudian kita masuk ke Halmahera. Halmahera ini dia ada dua lengan ya, lengan timur, lengan tenggara, dan dia berada di ujung dari sesar Sorong ya di sini. Nah ini kalau kita lihat, jadi lengan barat ya, ini busur gunung api. Nah, nanti lengan timur ini adalah kerak samudra ya. Nah ini mitologinya ya. Jadi ini adalah warna kerak samudra, sementara yang merah ini warna busur gunung api ya. Di situ. Nah, ada juga potongan-potongan kontinen ya, seperti di Pulau Bacan, di Pulau Obi gitu ya, di situ. Nah, kenapa dia bisa punya potongan kontinen? Nah, ini kalau kita plot ya, kelihatan jelas terpisah-pisah dari Semenanjung Sula ini ya, Semenanjung Sula dia terpecah-pecah di situ. Nah, ini akibat adanya sesar sorong tadi gitu ya, sesar sorong memisah potongan-potongan kontinen tadi. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagaimana struktur bunga pada sesar geser sorong itu memisah-misahkan kontinen-kontinen tadi ya. Nah, Halmahera ini memiliki subduksi ganda ya di situ seolah-olah ganda. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini, jadi sebetulnya subduksinya itu satu ke timur ya menghasilkan busur gunung api di lengan barat Halmahera. Kemudian satu lagi dia ke arah barat ya menghasilkan vulkanisme di busur Sangihe ya di lengan utara Sulawesi. Nah, kemudian di atasnya mereka tertutup oleh sesar-sesar anjak ya, sesar-sesar naik. Jadi ini seolah-olah simbolnya kan dia sesar apa namanya subduksi yang saling berhadapan ya, padahal bukan. Ya subduksinya sudah di dalam mantel ya di situ, sementara keraknya saja yang saling menekan gitu ya di situ. Nah ini kalau kita lihat kembali ke Pliocene ya di sini. Jadi hal merah datang. Nah ini kalian perhatikan ya subduksinya masih berlawanan arah ya. Satu ke busur hal merah, satu ke busur Sangihe. Nah kemudian saat ini, nah ini seolah dia berhadapan ya. Padahal ini bukan palung ya, bukan palung lagi, tetapi hanya sesar naik saja. Kurang lebih seperti ini prosesnya ya. Jadi dia subduksi ke dua arah berlawanan ya. Satu ke hal merah, satu ke utara Sulawesi, kemudian dia masuk ke bawah ya di situ. Dan kemudian terangkatlah keraknya seolah berhadapan ya. Kita masuk ke Papua ya di sini. Nah, Papua ini ya dia juga di bagian utara dipotong oleh sesar Sorong ya di situ. Nah, sesar Sorong sendiri sebetulnya didorong oleh pemekaran Laut Bismarck ya di sini. Jadi Laut Bismarck yang mekar sehingga mendorong sesar Sorong. Mirip seperti sesar Sumatera yang didorong oleh pemekaran Laut Andaman. Ini geologi Papua ya, jadi bagian tengah ini ada daerah pegunungan yang terangkat di sini, ya pegunungan Papua Tengah.
Nah, Papua ini secara stratigrafi dicirikan oleh beberapa eh, pergangan ya, pembentukan samudra dari samudra paleotetis, mesotetis, kenotetis sampai di akhir jura ya. Kemudian dia di tersier ditandai oleh beberapa kolisi ya di situ. Nah, ini kalau kita lihat rekonstruksinya ya, bagaimana apa namanya sesar sorong ya ini datang, kemudian dia menempelkan uh, yang busur gunung apinya ya, seperti ini yang kita lihat sekarang. Jadi sebelumnya apa namanya dia mengubah lempeng subduksinya ya, ada yang ke selatan di sini. Oke, ya itu uh, penjelasan ya kompleksitas tektonik Papua ya. Jadi bagian yang terjepit tadi akan menghasilkan pegunungan tengah Papua. Kemudian di kepala dan leher burung ya. Jadi tadi badan burung ya. Nah, sekarang ini kepala dan lehernya kita bisa lihat dia berasosiasi dengan uh, terbukanya laut cendrawasih ya, Teluk Cendrawasih di sini. Jadi sebelumnya kepalanya itu dia menempel di badan ya, sekarang dia terputar ya di situ. Nah, sambil terputar dia sambil membentuk lipatan lengguru di leher burung ya di situ. Karena ketika kalian buka apa namanya lehernya ya seperti ini dengan rotasi berlawanan arah jarum jam ya, clockwise rotation, maka bagian leher akan mengalami pemendekan ya, menghasilkan sesar-sesar naik seperti ini ya di situ. Oke, ini leher burungnya banyak sekali sesar naik dari lipatannya ya. Kemudian kita masuk ke timur ya di sini. Nah, timur itu ada di sini. Ya dia sebetulnya bagian dari benua Australia ya di situ. Jadi terus seperti juga Serang gitu ya, Tanimbar Timur ini bagian dari Australia. Kemudian dia apa namanya eh, kontak dengan Laut Banda ya di situ. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi timur itu bagian dari Australia. Kemudian Wetar ini sendiri adalah busur gunung api ya yang ada di Laut Banda di situ. Oke, ini stratigrafi timur ya di sini geologi. Jadi kita mengenal adanya allochthon dan autochthon. Jadi apa namanya allochthon itu uh, dia berasal dari tempat lain ya dibawa oleh proses sesar naik. Ya sementara kalau autochthon itu dia in situ ya di situ. Jadi memang rumahnya di sana. Oke, jadi kalau kita lihat apa namanya semua yang datang dari apa namanya Banda ya itu disebut sebagai allochthon, sementara yang bawaan Australia itu disebut sebagai autochthon. Oke, ini kita lihat ya. Jadi apa namanya eh, subduksi ya di sini. Jadi dia membawa Sumba ya di sini. Jadi ini subduksi Banda Embayment ya. Dia kemudian merollback dengan cepat ya di sini sehingga Sumba ini juga berjalan mendekati ke arah Pulau Timor ya di sini. Ini akibat rollback dan delaminasi. Nah, sampai kemudian bagian ujung di sini ya. Nah, ini kalian perhatikan di apa namanya karena proses delaminasi pecahlah Banggai Sula gitu ya, buton tukang besi ya ini pecah semua ya di sini dan diseret oleh sesar sorong. Sementara subduksinya sudah semakin lanjut ya sudah menabrak bagian utara Sulawesi Australia di Pulau Timor ya di sini. Nah kemudian delaminasinya sudah merata ya mengelilingi dari Laut Banda tersebut ya di situ. Oke, ini kita lihat mekanismenya sama ya. Silahkan perhatikan. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita bicara tentang pulau-pulau Sunda kecil dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, Wetar ya di situ. Nah, dia disusun oleh busur gunung api ya, seperti juga Jawa ya, cuma Jawa Sumatera kan sudah besar ya, ini sudah kecil dan dia datangnya lebih belakangan ya. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, Bali dan Lombok itu mirip pegunungan selatan ya. Jadi eh, bagian selatan itu ada gunung api ya, kemudian ditutup oleh karbonat, mirip dengan pegunungan selatan. Kemudian gunung api modern itu pasti ada di sisi utara, sama ya dari Lombok. Nah, yang berbeda itu Flores ya, Flores ini beda ya. Jadi kalau kalian perhatikan gunung api yang tuanya itu malah di utara ya di situ. Sementara gunung api yang mudanya ada di selatan. Nah, berkebalikan ya di situ.
Nah, ini Sumba yang itu merupakan kerak kontinen yang lepas ya akibat rollback tadi. Ini pergeseran Sumba saya. Oke. Nah, ini evolusi tektonik Sunda kecilnya ya di situ. Bisa kalian perhatikan. Jadi apa namanya seiring dengan delaminasi ya dan pembentukan kerak samudra Banda baru, maka terbentuklah busur gunung api Sunda kecil ya. Baik ya, itu uh, mudah-mudahan dengan pemaparan ini ya kalian bisa melihat masing-masing pulau di Indonesia itu unik ya di situ dengan ceritanya masing-masing. Indonesia Barat ini bergabung dengan mikrokontinen. Kalau lihat Pulau Sumatera, kalian ingat sesar Sumatera dan Laut Andaman. Kalau lihat Jawa, kalian ingat perpindahan busur vulkanik. Ini yang khas ya dari masing-masing pulau secara tektonik dan struktur ya. Kalau di Kalimantan pengangkatan Kucing ya di situ dan subduksi Laut Cina Selatan. Kalau di Sulawesi ingatlah koalisi mikrokontinen. Halmahera ingat-ingatlah subduksi Ganda dan sesar Sorong. Kalau Papua ingatlah pegunungan tengah dan obduksi busur vulkanik. Ya, kalau Timor diingatlah kerak Samudra Proto Banda dan Alokton Laut Banda ya. Sementara kalau yang Sumba ini kalian mengingat rollback, subduksi dan Sumba escape ya atau pergeseran Sumba di mana secara kolektif Indonesia Timur itu cirinya adalah pecahnya mikrokontinen. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.